Masya Allah, hati-hati dengan setan ini. Tugas pertamanya, dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah. Jadi begitu Anda keluar, dia masuk ke situ. Masuk, baik di kamar Anda, ruangan Anda. Makanya Nabi menyampaikan, mohon maaf, ketika Anda masuk ke ruangan, ada atau tidak ada orang, katakan salam. Assalamualaikum. Kata Nabi, setan ini akan berkata kepada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan itu, dia akan katakan pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Makanya Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi, perasaan biasa saja. Tiba-tiba malam bisa lain suasananya. Malam bangun jam 2 pengen tahajud, begitu keluar kamar tiba-tiba ada bunyi, gitu kan? Padahal mungkin pintu yang bergeser saja, tiba-tiba kalimatnya bisa berubah. Hati-hati di ruang makan, Masya Allah, ada baju warnanya putih, rambutnya panjang, itu dah. Anda sholat subuh berjamaah tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Bagus. Demi Allah saya katakan tidak ada manusia sempurna, teman-teman. Gak ada yang sempurna. Belum tentu orang soleh sekarang tidak punya masa lalu yang kelam. Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira Anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri Anda suci. Adi Hidayat solehnya baik, belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, sehingga tidak tampak pada Anda. Tutup. Jadi ketika Anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika Anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin Anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera Anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau Anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya Anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat Anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Itu ketika Allah mengatakan saya yang atur turunnya hujan. Ketika menurunkan aturan itu, kalimat yang ditampilkan itu manfaat. Di sesungguhnya ketika hujan diturunkan oleh Allah, Allah ingin menurunkan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman kalau kemudian jadi banjir, jadi musibah dan sebagainya, disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita. Turunnya manfaat, kenapa kemudian menjadi musibah? Coba dicek. Barangkali Allah ingin mengingatkan, ada yang kurang baik dalam tata letak kota itu. Ada yang kurang baik dalam penyumbatan di tempat-tempat mengalirnya air. Kalau tidak diturunkan, saat ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi. Karena itu jika terjadi yang demikian teman-teman sekalian, mau musim hujan atau yang lainnya, pertama syukuri nikmat Allah itu. Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan, maka coba sikapi bagaimana kita berintrospeksi diri. Allah kalau bangun tidur, itu tidak langsung berdiri tapi duduk dulu. Kemudian setelah itu mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu beliau membaca doa bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya. Saya selalu tekankan yang terakhir ini, hati-hati, ya. Sudah sampai mana kita? Ya. Masa sudah 5 kali, 6 kali pertemuan, masih di ayat pertama saja, ya. Ayo tambah, ya. 190 sampai yang terakhirnya. Lalu beliau bangkit, mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu, ya. Kalau berjanabah, kemudian mandi dulu, baru setelah itu menunaikan salat tahajud. Ya. Kita sudah bahas sifat salat Nabi.
Tinggal antum mempraktekkan. Alhamdulillah tadi malam tahajud. Alhamdulillah. Yang belum malam ini tahajud, ya. Yang belum malam ini, ya. Karena ilmu itu jangan ditunda. Sekarang belajar. Buah apa yang paling cepat menurunkan status ingatan? Ada juga. Ada ya. Di antara ulama seringkali menghindari. Tapi ini jangan dikonotasikan bagi pedagang buah tertentu, tidak ya. Tidak gitu kan. Ada manfaatnya di sisi yang lain, tapi juga ada dampaknya kepada yang lain. Kayak misalnya apel hijau tuh, yang terlampau kecut. Ya, apel hijau yang terlampau kecut. Mungkin manfaatnya bisa untuk yang lain. Seperti antum minum air putih, makan apel hijau, itu bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Tapi dampaknya terhadap ingatan itu mengurangi gitu. Daya tangkap dan kekuatan ingatan. Para ulama menyampaikan seperti itu. Ini paling gampang antum makan jadi begini. Nah, jadi apel hijau yang terlampau kecut itu dihindari oleh para penuntut ilmu karena itu bisa menghambat atau mengurangi kecepatan ingatan. Tapi kalau anggur yang manis, anggur merah itu disukai itu oleh para penuntut ilmu dan dianjurkan karena diantaranya ada khasiat ya, yang oleh para ulama disebutkan bisa meningkatkan daya ingat. Salah satunya. Ya tanyakan pada para pakar dan sebagainya. Ustaz, apakah boleh bicara ketika sedang berwudu? Ya, saya kalau kembali kepada hadis tadi kita menghindari itu. Kalau berbicara hukumnya, Anda bicara nggak membatalkan wudu, tapi Anda kehilangan kesempatan pahala diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Karena bahasa hadisnya, jangan bicara. Bahasa hadisnya selama dia tidak bicara antara wudu sampai dia sholat. Bahasa hadisnya. Tapi kalau Anda bicara pun tidak membatalkan wudu, cuman sayang kehilangan kesempatan diampuni dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Itu kerannya kok begitu? Jangan bicara, nanti kehilangan kesempatan diampuni dosa. Itu sedang bicara juga. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam. Zikirnya amalkan ya zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau itu kan mau masuknya ke perut ikan apa? Ditelan ikan apa? Paus. Tapi saat Allah mengatakan kami selamatkan, redaksi ikannya dibuang, enggak ada redaksi ikan. Fanajjainahu minal ghammi. Kami selamatkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Jadi Allah memberikan gambaran peristiwanya yang luas, bukan contoh kasusnya. Seakan-akan ingin menggambarkan ada orang di kemudian hari, walaupun tidak ditelan ikan paus, tapi dia punya persoalan yang membuat dia seakan-akan gelap, pekat. Makanan mulai nggak enak. Kenapa? Persoalan. Ada ancaman, ada teror, ada ini, ada itu. Dan hebatnya belum selesai ayatnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau ada orang beriman mengalami peristiwa yang sama, dia mengamalkan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam dan Nun, kami akan selamatkan mereka seperti Allah menyelamatkan Yunus alaihissalam. Amalkan zikir ini, bangun setelah tahajud, yang dititipkan jabatan. Jangan tinggalkan tahajud. Makanya orang-orang yang tidur tanpa dosa itu tidurnya tenang, Pak, Bu. Banyak orang gelisah itu cuma dua saat tidur gelisah. Satu karena dunia, yang kedua karena maksiat. Jadi kalau Anda terlampau mikirkan dunia, capek ke bawah tidurnya. Orang sudah istirahat, ini masih memikirkan dunia. Bahkan dalam tidurnya masih ngobrol dunia. Gajiku kapan dibayar dalam tidur. Jadi kalau tidur saja sudah tidak menjadi nikmat, maka kapan istirahatnya? Sama dengan pelaku maksiat. Ada orang yang bahkan dalam tidurnya masih mencela orang lain. Gara-gara kamu ini katanya, nunjuknya ke istri dia. Saat tidur. Jadi kalau dalam tidur saja tidak bisa bertaubat, maka kapan Anda bisa mendekat kepada Allah? Nah, ada orang-orang yang tidurnya enak. Ya, makanya Nabi mengajarkan sebelum tidur istighfar. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-mulk. Al-mulk baca. Demi Allah saya katakan, tidur tenang antum. Tenang. Kalau Anda tidak bangun lagi esok harinya, nikmat tidurnya. Yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca al-ikhlas. Misal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup.
Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain lagi. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ustaz, titik 3, jadi saya berhenti dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada seorang suami yang tidak mau beribadah sementara istri sudah mengajak, apakah istri menanggung dosa? Bolehkah membenci suami karena tidak mau beribadah? Apakah berdosa? Baik. Quran surah ke-24 ayat ke-26. Kemudian Quran surah ke-16 ayat 125. Sudah? Quran surah ke-24 ayat 26. Kemudian Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 125. Sudah? Kemudian Quran surah ke-4 An-Nisa lagi. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah ke-4 ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fas-salihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Taklim ya, insya Allah. Jika Anda mau semangat mengejar Jumat, ada kemuliaan yang besar yang saya simpan, kata Allah, jika kalian mengetahuinya. Jumat disyariatkan, bukan sekedar Anda meminta duduk mendengar khutbah, kadang ngantuk lantas meninggalkannya setelah sholat 2 rakaat. Bukan, ada rizki yang disiapkan, ada berkah yang diturunkan, bahkan lebih baik daripada aktivitas bisnis yang kadang senda gurau menyertainya. Teman-teman, wallahu khairur raziqin. Allah yang paling mulia menurunkan rezeki. Ketika Jumat diberikan, kata Allah, cepat tangkap peluangnya. Di balik Jumat ada rezeki, di balik Jumat ada rahmat, di balik Jumat ada keberkahan. Jadi kalau kita baca ibadah Jumat dengan nilai keimanan tadi untuk mengejar rahmat Allah, mengejar berkah dari Allah, mengejar kemudahan rizki, maka berbahagialah. Setiap pekan Allah undang untuk memudahkan kehidupan kita, memudahkan rizkinya, memudahkan rahmatnya, memudahkan keberkahannya. Lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Ayat kursi Al-Baqarah 255, posisi paling kiri di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian